Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa di subuh yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Semoga doa yang senantiasa kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Doanya, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan agar dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan sebulan penuh. Wasallim Ramadan li, dan berikan keselamatan bulan suci Ramadan itu sendiri agar bisa meraih kemenangan di hari raya 1 Syawal ketika fajar Syawal menyingsing di ufuk timur dan takbir pun bersahut-sahutan. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pembahasan kita sebelumnya tentang wudu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh muka, kemudian basuh tangan sampai ke siku, kemudian menyapu kepala serta basuh kaki sampai mata kaki. Itu yang disebut dengan rukun wudu. Rukun wudu itu artinya tidak boleh tidak berwudu tanpa membasuh muka, maka wudunya tidak sah. Berwudu tanpa membasuh tangan, tanpa menyapu kepala, maka wudunya tidak sah. 4 rukun wudu ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan memasukkan air ke dalam hidung, berkumur-kumur, membasuh telinga? Itu adalah sunnah wudu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan karena melihat Rasulullah berwudu demikian. Sekarang kita lanjutkan, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu dalam keadaan junub, bagaimana ini menjelaskan junub di depan anak-anak ini? Ya, keadaan junub. Bagaimana ini, Pak? Dijelaskan saja. Oh begitu. Ya, takalami. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Ya, setelah berhubungan suami istri, terutama makna junub di sini, selesai itu mandi. Kalau masih mau berhubungan, jangan dulu mandi sampai tuntas dulu. Ya. Ini. Tapi kalau bulan puasa, malam hari. Nombomi. Kalau bulan puasa hanya malam hari. Kalau siang hari dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja jebol, bagaimana 2 bulan? Ya. Ada perbedaan pemahaman sampai sebelum azan dikumandangkan. Sampai sebelum azan dikumandangkan. Kalau sudah dikumandangkan azan oleh Pak Jenderal, berhenti makin. Tapi ada juga berpaham sebelum azan berakhir. Ya, sebelum azan berakhir. Tetapi yang paling kita lebih kuat yang harus kita pegang adalah sebelum imsak. Sebelum imsak berhenti. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ya. Kalau dalam keadaan junub mandi, ataukah dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan,
Aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Ini. Falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dari semua ini dalam perjalanan sakit, kemudian menyentuh wanita, lalu tidak mendapati air, tidak ada air didapat, fatayammamu, maka bertayamumlah. Wudu sudah tadi, sudah dijelaskan, membasuh muka, kemudian kedua tangan sampai ke siku, sampai dengan siku. Jadi kalau sikunya tidak basah, wudunya tidak sah, tidak sempurna dan tidak sah. Jika dalam perjalanan, kemudian dalam keadaan sakit, lalu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Tayamum dengan menggunakan tanah atau debu. Sekarang tayamumnya. Bagaimana cara bertayamum? Meletakkan kedua tangan di atas debu. Di mana debu itu berada? Di tembok ada debu. Bisa meletakkan tangan di tembok. Kemudian menyapu muka 1 kali saja. Kalau wudhu sampai 3 kali. Ini kalau debu menyapu 1 kali. Kalau debunya menempel di telapak tangan, maka dikebas dulu dengan cara begini. Dengan cara begini, bukan begini. Karena debu ini mau dipakai, jadi dikasih seperti ini, debunya masih ada yang melengket. Tidak boleh digosok begini, baru menyapu muka. Jadi dikebas dengan cara seperti ini. Kemudian menyapu muka 1 kali. Kemudian meletakkan telapak tangan di debu itu lagi, apakah di tembok ataukah di debu yang sudah disiapkan. Kemudian dikebas lagi dengan cara seperti ini. Lalu menyapu tangan kanan dengan cara seperti ini. Dari belakang dulu. Laki-laki boleh sampai ke siku. Ya. Kemudian memutar ke depan. Jangan dilanjutkan. Dibalik tangannya, tangan kirinya sampai ke belakang, sampai ke siku, kemudian mutar, baru bisa lanjut ke sana. Itu pun 1 kali. Bagi wanita tidak harus sampai ke siku, tapi dia menyapu tangannya bagian belakang, kemudian memutar balik, kemudian seperti ini. Jadi dia tidak perlu sampai ke siku. Jadi hanya telapak tangannya dengan punggung tangannya. Jadi mulai dari punggung tangannya, kemudian balik, dibalikan tangannya, kemudian menyapu. Itu pun 1 kali. Bedanya wudhu dengan air dan tayamum. Wudhu dengan air bisa digunakan, dipakai untuk beberapa waktu sholat. Misalnya wudhunya waktu maghrib, dia bisa pakai untuk sholat maghrib dan isya. Bahkan tidak kentut dan lain sebagainya sampai subuh, bisa sampai subuh. Tapi untuk tayamum, itu hanya 1 kali saja. Jadi kalau tayamum untuk sholat maghrib saja, sebentar kalau sholat isya, meskipun tidak kentut, tayamum lagi. Itu bedanya. Jadi tayamum untuk 1 kali waktu sholat. Hal yang terakhir saya mau sampaikan yang berkaitan dengan wudhu ini adalah kapan wudhu itu bisa batal. Menurut Imam Hanafi, menyentuh wanita tidak batal kalau tidak pakai nafsu. Ya. Siapa yang tidak bernafsu di sini? Ya. Bagaimana Pak Ketua? Kalau Imam Malik menyentuh wanita dengan syahwat, dengan nafsu, batal wudunya. Tapi kalau menyentuh kulit wanita tidak pakai nafsu, tidak batal wudunya. Kalau Imam Syafi'i menyentuh wanita, kulit wanita, meskipun wanita itu dalam keadaan mati, sudah mati, mayat,
mayat wanita yang disentuh kulitnya batal wudunya ini laki-laki, baik bernafsu maupun tidak bernafsu. Tapi siapa yang bernafsu sama mayat ini? Kemudian Imam Hambali, Ahmad bin Hambal berpendapat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dalam keadaan bersyahwat baru bisa batal wudunya. Tidak bersyahwat tidak batal wudunya. Sekarang kita ini hampir semua mayoritas berpaham mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, yaitu menyentuh wanita, kulit wanita, apakah dalam keadaan bersyahwat atau bernafsu atau tidak, tetap batal wudunya. Kemudian kentut itu juga batal wudunya. Begini, sendawa itu tidak membatalkan wudu. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang wudu dan tayamum ini ya, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesabarannya menunggu di majelis yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.